Mas Hara, aku owner dari RC Resto Baso and Koji Place. Aku Terna, owner dari bareng ya kita. RC Resto Baso and Koji Place ini kan di bawah naungan RC Group ya. Dan yang kita banyak ketahui juga, halayak banyak, RC Group itu membidangi ya ada core bisnisnya beberapa lini bisnis lah ya. Termasuk ini yang terbaru ini kita bermain masuk dunia ke dunia F&B. Ya, karena yang saya lihat dunia F&B ini makin lama, makin kesini itu makin hidup, Makin tumbuh ya. makin tumbuh. Jadi F&B itu merupakan salah satu merupakan salah satu dari kebutuhan pokok ya bisa dibilang. Orang sekarang, anak muda sekarang, jangan anak muda ya, yang sudah middle age aja itu butuh tempat-tempat hobi cozy ya, untuk cozy. hangout. Jadi makan enak, tempat bagus yang bikin nyaman. Ya akhirnya kita atas dasar itu karena berpikir dari kita sendiri dulu ya. Kita aja kan kalau stuck malah di weekend pengen jalan dengan keluarga, dengan kawan-kawan, Pasti pengen nyari hangout. tempatnya Nyari tempat-tempat yang untuk hangout enak. Iya, gitu. yang cozy lah ya. Yang cozy, makanya kan belakangnya itu namanya Koji Place. Koji Place. Kurang lebih sih seperti itu. Makanya kita punya tagline-nya satu tempat, dua kenikmatan. Jadi satu tempat, dua kenikmatan itu apa sih artikulasinya gitu kan? Nah, Jadi ini banyak arti ya. Banyak arti betul. sebenarnya. Ada resto, ada kafe. Bisa ngebaso sambil bisa foto gitu kan. Jadi kan kita buat konsepnya tempat di Resto Baso Koji Place ini di setiap sudutnya ini kita bisa foto. Betul. Jadi ngebaso estetik gitu. Apalagi para kaum wanita nih, itu haram hukumnya kalau dimanapun, apalagi di tempat hangout nggak foto ya. Betul. Udah mah gitu ya, semuanya hampir suka dengan bakso. Mayoritas masyarakat Indonesia itu pecinta bakso. Ya, dari anak kecil. Ya, tidak ada gender, tidak ada batasan usia, tidak ada level grown apa-apa, dan hampir merata. Jadi semuanya emang pecinta bakso kalau untuk masyarakat Indonesia. Makanya banyak yang bertanya, kok bisa tempat kayak begini dibikinnya resto bakso gitu. Ya karena kita pengen cari sesuatu tema yang beda dengan yang sudah ada di sekitar kita gitu kan. Ya mungkin ini menjadi perbedaan atau nggak bahasanya diferensiasi untuk jadi pembeda RC itu. Oh ternyata tempat yang saya bikin buat bakso gitu. Dan alhamdulillah respon demand-nya dari pasar bagus gitu kan. Alhamdulillah gitu ya. Jadi emang betul balik lagi F&B itu emang sedang dicari. Kurang lebih gitu kan. Apalagi bakso ya. Bakso dan foto. Jadi intinya kita begitulah. kombinasi sempurna nih. Satu tempat dua kenikmatan gitu kan. Jadi makanannya bakso, tempatnya full estetik gitu untuk foto. Jadi ya kira-kira ya kolaborasi yang oke lah gitu. Kurang lebih. Kita sih bukan melihatnya kesulitan ya, cuman challenge-nya di mana. Nah, kurang lebih. Kalau kesulitan pasti ada kemudahan lah. Ya. Itu mah udah Udah rumusan alam ya, lah, betul. udah rumusan alam ya. Jadi kalau sebenarnya challenge-nya bukan itu, sebenarnya hanya manajerial sebenarnya. Itu sama sih dengan kondisi-kondisi yang lain. Cuman bedanya mungkin kalau F&B itu kan menyangkut istilahnya hajat hidup orang banyak ya, kurang lebih. Nah itu kita harus menjaga taste, kualitas makanan, kualitas bahan pokok. Sama jadi tempat kita, juga ya. sama tempat juga, kebersihan tempatnya gitu kan. Gimana orang mau senang datang ke sini kalau ternyata tempatnya nggak bersih, kotor kan nggak mungkin. Nah itu yang perlu kita tekankan di situ aja. Dibikin cozy. Dibikin cozy lah. Sesuai dengan namanya ya, kita. Betul, makanya kita harus bisa men-treat anak-anak SDM kita supaya prosedur itu tetap dijaga. Gitu aja kurang. Lebih detail ya. Hanya challenge gitu aja sebenarnya. Lebih detail gitu kan, ke hal-hal detail. Udah gitu aja. Mungkin intinya kenali dulu tempatnya, pasarnya gitu loh. Jadi kalau ngebangun sesuatu itu mungkin bukan buat F&B aja ya, tapi buat usaha apapun itu kita harus tahu dulu tempatnya di mana, pasarnya itu untuk siapa gitu loh. Jadi biar kena gitu loh.
Sebenarnya kalau untuk tambahan sedikit ya, kalau saran-saran dan tips-tips ya untuk para entrepreneur muda nih yang sedang membangun, pengen growth up gitu ya, pengen growth, pengen memulai untuk usaha. Satu rumusnya, jangan takut. Ya. Satu itu dulu, mentalnya disiapkan dulu. Cobain dulu aja. Yang kata istri saya gitu ya, jadi kata Tera tadi bicara itu betul. Satu, di lini bisnis apapun, bukan hanya F&B, sama. Entrepreneur itu yang dibutuhkan itu mentality dulu. Skillful kita bisa cari. Kita paling nggak kita bisa hiring orang-orang dulu yang emang bidangnya di situ, kurang lebih seperti itu. Tapi mana kalau kita tidak ada effort ke mentalitinya, itu sulit. Karena mana kalau kita mau nyemplung ke dunia usaha, entrepreneurship, tapi kalau kita tidak punya nyali yang cukup baik, itu pasti mundur lagi gitu. Bukannya berkembang, malah ngejebur, bisa-bisa gitu. Harapannya kedepannya intinya gini, kita menyajikan insya Allah yang terbaik ya buat customer. Mudah-mudahan si customer yang datang ke itu emang benar-benar dia bisa menikmatin makanannya, Tempatnya. bisa nikmatin tempatnya. Intinya begitulah. Gitu. Mudah-mudahan bisa cabang kedua, cabang ketiga, keempat, dan seterusnya. Pastinya, amin. Harapan kami itu. Insya Allah lah, mudah-mudahan diperluas juga Mudah-mudahan ya. diperluas.